Terima kasih hadirnya kalian di channel YouTube Panatua Saesin. Pertarungan melalui surga, Panatua Saesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heaven versi novel. Bab 1112, menyelesaikan tempat racun setan. Tubuh Xiaoyan kaku sesaat sebelum diselimuti oleh api yang lebih padat dan lebih bernafsu. Dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang agresif dengan sembarangan. Sun Er juga terkejut dengan keberanian Xiaoyan hingga pikirannya menjadi lebih kabur. Hanya setelah Xiaoyan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, saat ini dia tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, sepertinya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Api nafsu membakar di dalam dada Xiaoyan. Tangannya yang berkeliaran di pinggang Sun Er naik tanpa sadar. Sesaat kemudian, akhirnya sentuhan lembut yang menyebabkan seseorang menahan perhatiannya. Sentuhan lembut itu seperti percikan yang menyalakan sekering bahan peledak. Tangan Xiaoyan diam-diam membuka pakaian hijaunya, menampilkan kulitnya yang seperti salju. Asteris batuk asteris, Nona muda, aku yang dulu punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Batuk tua yang kering tiba-tiba terdengar di luar pintu tepat ketika Xiaoyan akan secara bertahap mengupas segala sesuatu dari orang yang ada di pelukannya. Suara tua itu dengan jelas ditransmisikan ke dalam ruangan. Suara tua ini berisi doki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiaoyan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan yang tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah lepas darinya, menampilkan kulit seputih salju di bawahnya. Wajahnya segera berubah menjadi merah sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap dengan marah pada Xiaoyan karena rasa malunya. Dia mengulurkan tangannya dan selimut yang menarik, membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya saat dia melakukannya. Xiaoyan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tanpa daya merentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan Sun Er yang menyipit. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, itu bukan salahku, tidak, Xiaoyan mencoba membela diri sebelum akhirnya memerintahkan kepalanya, putus asa. Dia tidak membayangkan pengendalian dirinya menjadi seburuk ini di depan Sun Er. Wajah cantik dan mempesona Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyuman saat melihat Xiaoyan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyuman ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara susah payah. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu bajingan, kamu benar-benar memiliki pikiran yang bengkok." Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan ciuman dan ciuman dengan wajah tak berdaya. Apa yang bisa kulakukan melawan daya pikat Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu. Jangan katakan itu. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menutup mulut Xiaoyan. Namun, dia malah meraih tangannya. Dia mengira Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat. Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi lebih pucat di bawah mata Xiaoyan. Dia menggigit bibir merah di bawahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberi wajah Xiaoyan kecupan dangkal. Xiaoyan GG, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan seksual. Apapun, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke. Kejutan segera melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di dekatnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat daun telinga gadis yang biasanya sebening kristal dari itu berubah warna menjadi merah menyala. Sun Er merasa kepalanya meledak saat dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan hal lain kepada Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia memutar keluar ruangan. Xiaoyan dengan lembut menggenggam tangannya saat dia mempelajari sosok Sun Er. Krim dari sebelumnya sepertinya tetap ada. Orang tua ini menyela sesuatu yang bagus. Betapa tidak mengertinya. Sementara Xiaoyan diam-diam memeluk pelan, dua pria tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut di dalam panci panas. Mata mereka tampak agak merah.
Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami menemukan bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yan sebelumnya. Mereka tidak terlalu menyiarkan, tetapi mengikuti aliran waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat, menyala saat bersentuhan. Jika mereka adalah pria dan wanita biasa, tidak masalah jika mereka tersulit. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dipahaminya. Namun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiao Yan hari ini, Xiao Yan pasti akan dikejar ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak melindungi Sun Er dengan benar. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiao Yan. Semua ini karena Sun Er benar-benar terlalu penting bagi klan Gu. Keduanya terus berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah dari pihak lain. Akhirnya, mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba menyalahkan tubuh mereka dan dengan paksa mendorong pintu. Berderak, tangan mereka hendak menyentuh pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Nona muda, kedua pria tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah saat melihat Sun Er keluar. Mata tua mereka mengandung dorongan untuk menangis. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan seluruh klan Gu akan menjadi gila. Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er, dengan paksa mempertahankan tampilan yang dingin dan acuh tak acuh, tanpa sadar sedikit memerah. Namun, suaranya tampak sangat tenang. Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan? Sudut mulut pria tua berambut putih itu sedikit bergerak. Dia segera bertanya dengan suara terbata-bata. Nona muda, kamu dan Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan? Kemerahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan menarik kembali ke dalam ruangan. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan apapun pada orang nona muda, sepertinya dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih mengamati Sun Er dari kencan. Dia mengusap keringat dingin dari dahi dan berbicara. Itu karena kami berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, akankah telinganya menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Orang tua berpakaian hitam itu mengusap jantungnya yang telah berdetak seperti drum, sambil tertawa getir. Asyik, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi orang berdosa dari klan Gu. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar melonjak ke dalam hati mereka ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klan Gu. Mereka segera melirik kamar Xiao Yan dengan ganasnya. Setelah itu, tubuh mereka berdua bergerak dan perlahan menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini sepertinya merupakan pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka. Di dalam ruangan, Xiao Yan memeluk selimut yang telah membungkus Sun Er tadi. Dia tersesat sesaat. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan berbaring. Dia sedikit kecelakaan selama peristiwa yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak bisa melakukan hubungan intim saat ini. Jika dua tetua klan Gu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam, secara bertahap menenangkan pikiran dalam prosesnya. Setelah secara bertahap menenangkan pikiran, gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er muncul di tangan. Di dalamnya ada segel 3 terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiao Yan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di atasnya, jika dia menguasai segel kelima, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan teknik Do kelas Tian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Do ini, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tianxi dan Bing Xuan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil pertempuran itu sungguh luar biasa.
Xiaoyan memegang gulungan berwarna emas itu dan memainkannya sedikit. Setelah memikirkannya, dia tidak segera menyimpannya. Sebaliknya, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiaoyan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Dou bisa dipraktekkan kapan saja. Meningkatkan kekuatan saya adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiaoyan menetap angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya, memantulkan warna hitam dari Demon Poison Spot. Di masa lalu, dia takut peningkatan kekuatan yang cepat akan mengakibatkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiaoyan memperoleh kendali atas kekuatan energi pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, waktunya telah tiba untuk sepenuhnya menuntaskan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan. Dengan kapasitas tubuh Xiaoyan, itu harus memungkinkan untuk sepenuhnya menyerap sejumlah besar Dou Qi murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, menyelesaikan tempat racun iblis yang telah mengganggu Xiaoyan selama bertahun-tahun ini adalah masalah tentu saja. Hihi, Xie Biyan, sekarang aku akan begitu saja menerima hadiah besar yang kau berikan padaku saat itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap Demon Poison Spot di dadanya. Senyuman dingin muncul di sudut mulut. Dia dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangan, api hijau giok di dalam tubuhnya dengan marah mulai menyala. Setelah itu dengan pembohong menyebar ke lokasi tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua Dou Qi dari Xie Biyan. Saat itu, Xie Biyan telah menjadi bintang 2. Hingga 3 Dou Zong tidak peduli bagaimana orang mengutarakannya. Meskipun tempat racun iblis saat ini tidak lagi lengkap, kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Situasi ini adalah sesuatu yang Xiaoyan senang lihat. Saat ini dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah rencana yang tidak realistis dan omong kosong.